Selamat sore, perkenalkan nama saya Siti Nuriani Telongganua, peserta Lasar CPNS Pemerintah Kabupaten Nias Utara, Angkatan ke-53, Kelompok 3. Unit Kerja, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara, Golongan 3A. Profesi, Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Core Values ASN Kompeten. Materi ini diampu oleh Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Apa itu kompeten? Baik, yang pertama kita akan bahas adalah tantangan lingkungan strategis. Situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan VUCA World, yaitu dunia yang penuh gejolak, disertai ketidakpastian. Demikian halnya situasinya sering berkaitan dan saling mempengaruhi, seperti ambiguitas. Perbandingan kemajuan teknologi dan produktivitas organisasi dalam grafik tersebut menunjukkan rendahnya kemampuan memanfaatkan teknologi tersebut, juga tercermin dari senjangnya kebijakan publik terhadap kemajuan teknologi. Keadaan ini mengindikasikan terdapat kecenderungan rendahnya pula daya adaptasi organisasi terhadap dinamika kemajuan perubahan teknologi tersebut. Secara implisit, perlunya pengetahuan kompetensi secara luas yang memungkinkan setiap pegawai dapat memutakhirkan kompetensi, baik secara individu maupun secara kolektif organisasi. Bagian C adalah kebijakan pembangunan nasional. Dalam menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi dan karakter ASN, penting diselaraskan sesuai visi, misi, dan misi, termasuk nilai-nilai birokrasi pemerintah. Dalam kaitan visi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPMJ Nasional tahun 2020 sampai 2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 sampai 2024 di bawah kepemimpinan Bapak Presiden adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 misi pembangunan yang dikenal dengan nama Nawacita ke-2, yaitu dapat dilihat pada slide di bawah ini. Tentu saja untuk mewujudkan visi dan misi tersebut antara lain perlu didukung profesionalisme ASN dengan tatanan nilai yang mendukungnya. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021, ASN branding yakni adalah bangga melayani bangsa. Kemudian dengan nilai-nilai dasar operasional berakhlak, meliputi yang pertama adalah berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Demikian halnya dengan berlakunya tatanan nilai operasional ASN berakhlak. Sebagaimana dijelaskan di atas, sesuai dengan ketentuan Permen Pan RB tersebut, setiap ASN perlu berperilaku untuk masing-masing aspek berakhlak. Contohnya, berorientasi pelayanan, artinya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian akuntabel, itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kompeten, artinya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang keempat, harmonis, itu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kelima adalah loyal, artinya dia memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.
Yang keenam, adaptif, contohnya adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Dan yang ketujuh adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Itu adalah yang ketujuh, sama dengan kolaboratif. Sekarang kita masuk pada merit system. Sesuai dengan kebijakan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, prinsip dasar dalam pengelolaan ASN yaitu berbasis merit. Dalam hal ini, seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Termasuk dalam pelaksanaannya tidak boleh ada perlakuan diskriminatif seperti karena hubungan agama, kesukuan, atau aspek-aspek primordial lainnya yang bersifat subjektif. Bagian B adalah pembangunan aparatur RPJMN 2020-2024. Dalam tahap pembangunan ini, reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia, dicirikan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Bagian C adalah karakter ASN. Sekurang-kurangnya terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini ke depan. Kedelapan karakteristik tersebut meliputi yang pertama adalah integritas, kemudian nasionalisme, kemudian profesionalisme, kemudian wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Bagian A, konsepsi kompetensi. Ini sudah diibaratkan dalam gambar tersebut, bisa kita lihat. Nah, kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Pengembangan kompetensi. Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 dengan standar kompetensi ASN. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua adalah kompetensi manajerial, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Yang terakhir adalah kompetensi sosial kultural. Ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati atau diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Bagian C adalah pendekatan pengembangan kompetensi. Terdapat 2 pendekatan pengembangan yang dapat dimanfaatkan pegawai untuk meningkatkan kompetensinya, yaitu klasikal dan non-klasikal. Pendekatan pengembangan dapat dilakukan dengan klasikal dan non-klasikal, baik untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Salah satu kebijakan penting dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, adanya hak pengembangan pegawai, sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi P3K. Dalam menentukan pendekatan pengembangan talenta ASN, ditentukan dengan peta 9 box pengembangan, di mana kebutuhan pengembangan pegawai sesuai dengan hasil pemetaan pegawai 9 box tersebut. Kinerja yang berakhlak. Setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain ciri tersebut, ASN terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik. Perilaku etika profesional secara operasional tunduk pada perilaku berakhlak. Meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan selalu berubah adalah keniscayaan. Pendekatan pengembangan mandiri ini disebut dengan heterologi atau disebut dengan
disebut juga sebagai teori net centric. Kemudian perilaku lain ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Kemudian sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja ataupun tempat lainnya. Yang terakhir adalah pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi dan ataupun luar organisasi. Yang ketiga adalah membantu orang lain belajar. Sosialisasi dan percakapan di ruang istirahat atau kafetaria kantor termasuk morning tea atau kopi sering kali menjadi ajang ataupun transfer pengetahuan. Perilaku berbagai pengetahuan bagi ASN pembelajar yaitu aktif dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka, mengambil dan mengembangkan pengetahuan yang terkandung dalam dokumen kerja setiap laporan ataupun persentase, artikel, dan lain sebagainya. Kemudian aktif untuk akses dan transfer pengetahuan dalam bentuk pengembangan jejaring ahli, pendokumentasian, pengalamannya ataupun pengetahuannya dan mencatat pengetahuan bersumber dari refleksi pengalaman. Yang keempat adalah melakukan kerja terbaik. Pengetahuan menjadi karya sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi baik instansi pemerintah maupun swasta bersifat dinamis, hidup dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. Pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selainnya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang. Permisi Bu, Iya Bu Kadis. ini data pembudidaya kita ya Bu. Tolong diinput dalam aplikasi. Oh iya Bu, saya akan input ya Bu. Kapan selesai ini Bu targetnya? Diusahakan nanti siang boleh. Oh iya Bu, saya akan kerjakan ya Bu. Iya, makasih ya. Iya Bu. Halo Bu, Iya Bu. bagaimana dengan data yang tadi Bu? Oh udah siap Bu, udah siap. Ini Bu. Makasih ya Bu. Iya Bu Kadis. Selamat siang Bu. Bagaimana tentang kegiatan kita besok Bu? Oh, tentang apa ya Bu? Tentang pemijahan ikan. Iya Bu. Oh, jadi begini Bu. Jadi besok kita akan melaksanakan kegiatan pemijahan ikan. Jadi sebelum itu nanti sore saya akan mengecek dulu kesehatan ikannya, bagaimana kondisi ikannya. Nanti saya akan beritahukan kembali ke Ibu besok. Terima kasih Bu. Oke. Nah, jadi ini ikan sudah siap untuk dikawinkan. Jadi ditandai dengan sirip punggungnya ini naik jika kita elus-elus. Ini menandakan bahwa ikan ini sudah siap untuk dipijahkan.